Pertarungan Wonder Woman dengan musuh-musuhnya telah membuatnya menjadi melemah dan rentan, dan sekarang dia berada di bawah kekuasaan sang penguasa, The Sovereign, yang telah mengikatnya dengan tali lasso of lies, tali lasso kebohongan. Senjata misterius itu telah menjebak Diana di dunia fantasi, di mana dia menjadi seorang istri dari Steve Trevor yang setia dan menuruti semua keinginannya. Meski begitu, Wonder Woman dapat melihat bahwa dunia yang membuatnya terjebak hanyalah dunia yang penuh dengan kebohongan, dan dia pun berjuang untuk membebaskan dirinya dari ikatan tali lasso kebohongannya milik si Sovereign. Dia mengidentifikasi ternyata tali lasso of lies merupakan senjata Amazonian. Namun, apapun caranya untuk dapat bisa lepas dari ikatan tali lasso kebohongannya si Sovereign, dia tidak bisa melepaskannya. Dan tak lama kemudian, ilusi pun kembali memasuki alam imajinasinya. Dengan tali lasso kebohongan yang dipegang oleh The Sovereign, berbicara kepada Wonder Woman tentang masa mudanya, di mana dirinya dulu memiliki seekor anjing betina yang melakukan apa yang dia perintahkan. Di mana dirinya dulu memiliki seekor anjing betina yang melakukan apa yang dia perintahkan. Dia memberikan anjing betina itu dengan kehidupan yang bahagia dan nyaman. Oleh karena itulah, apa yang dia lakukan itu, imbalannya adalah mematuhi setiap perintahnya. Inilah yang ditawarkan Sovereign kepada Wonder Woman, yaitu kehidupan bahagia dan nyaman dalam ilusi yang diciptakan Lasso of Lies. Namun Wonder Woman menolak menerima ilusi tersebut dan melanjutkan perjuangannya. Kecewa dengan sikap Wonder Woman, The Sovereign pun kemudian menuangkan segelas anggur ke kepalanya. Dia kemudian berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan perempuan untuk menjadi bawahan laki-laki, dan meskipun The Sovereign bukanlah seorang yang beragama, dia mengakui kekuatan agama berada di atas masyarakat. Sang penguasa, The Sovereign, berusaha menggunakan kata-kata keagamaan untuk membuat orang-orangnya menuruti keinginannya. Namun penguasa menolak untuk mendengarkan apapun yang dikatakan ayahnya sendiri, dan seiring berjalannya waktu, dia pun tumbuh menjadi dewasa dan lebih kuat daripada yang pernah diimpikan oleh ayahnya sendiri. Dalam pencariannya akan kekuasaan dan kendali, sang penguasa The Sovereign menyadari pentingnya Tuhan dalam kehidupan manusia, sehingga ia belajar menggunakannya tanpa benar-benar mempertanyakannya. Sementara itu, di tempat lain, Wonder Girls menginterogasi Sersan Steel dan berusaha mencari tahu kemana Wonder Woman telah dibawa. Cassie Sandsmark mencoba menembakkan panah ke sebuah apel yang diletakkan di atas kepala Sersan Steel, tapi sengaja meleset dan mengenai ruang tepat di bawah selangkangannya. Semenjak si Wonder Woman menghilang, dan sekarang sudah beberapa hari telah berlalu, dan The Sovereign terus menyiksa Wonder Woman dengan lasso dan kata-katanya sendiri yang masih menjebak Wonder Woman dalam dunia imajinasinya. Orang tua ini, si sang penguasa, mengatakan kepada Wonder Woman bahwa Wonder Woman tidak akan mampu mengubah dunianya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, karena Wonder Woman adalah seorang putri, bukanlah seorang putra. Dalam ilusi tersebut, Diana akan menyerah pada kendali lasso sampai ibunya, Hippolyta, muncul di hadapannya. Tapi itu bukan dia yang sebenarnya, hanya sebagian dari kenangan Diana. Diana yang tak lagi menahan air matanya memberitahu ibunya bahwa dia teringat tentang legenda Lasso of Lies. Dia juga teringat semua yang pernah dikatakan Hippolyta kepadanya tentang hal itu, bahkan fakta bahwa hal itu tidak dapat dilanggar. Hippolyta juga mengingat hal itu. Namun dia juga ingat bahwa Diana selalu melakukan apa yang menurutnya benar, meskipun itu berarti bertentangan dengan keinginan ibunya sendiri, dan tidak ada alasan bagi Diana Prince untuk berhenti berjuang bahkan sampai saat ini. Wonder Woman pun kemudian tersenyum dan berani yakin dia melawan kekuatan Lasso of Lies yang akhirnya menyerang Sovereign di hadapannya. Nah, atas reaksi tersebut, Sovereign kemudian memerintahkan anak buahnya
di mana puluhan tentara berlapis baja menerobos masuk ke dalam ruangan penyiksaan. Mereka berusaha melumpuhkan Wonder Woman dengan tongkat listrik, tapi yang mereka lakukan hanyalah menyentrumnya. Wonder Woman pun masih tersenyum, memberitahu Sovereign bahwa mainannya rusak dan dengan gagah berani bertanya apakah sang penguasa masih punya mainan yang lainnya yang dapat bisa dia hancurkan. Ketika Superman John Kent telah kembali dari misi penyelamatannya, nah saat ini dia pun kembali ke Fortress of Solitude. Di sana dia pun menemukan nih si Robin Damian Wayne yang sedang duduk di sofa sambil bermain video game. Damian mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menjaga Lizzie yang sedang mengerjakan PR sekolahnya. Tetapi si John Kent memperhatikan bahwa si Lizzie tidak terlihat di tempat itu, dan ketika dia menggunakan penglihatan tembus pandangnya ke seluruh ruangan, dia menemukan bahwa Time Spare juga menghilang. Damian Wayne pun menjelaskan kepada John Kent tadinya dia membiarkan Lizzie menggunakan Time Spare untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, sehingga dia bisa membuat laporan tentang samurai untuk pelajaran kelas IPS-nya. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Superman John Kent tidak menyukai apa yang dibiarkan si Robin Damian Wayne tersebut, karena dia merasa khawatir tentang potensi perubahan timeline yang disebabkan oleh tindakan Lizzie. Terlebih lagi, ya sebagaimana yang kita ketahui, Lizzie masih sangat belia. Ternyata Lizzie memang pernah melakukan perjalanan ke masa lalu, yaitu ke negara Jepang kuno, di mana dia memperkenalkan dirinya kepada sekelompok samurai sebagai Wonder Girl dan menghibur mereka dengan cerita tentang keluarganya, yaitu Superman dan Batman, di mana juga dia melibatkan dirinya dalam bagian pertempuran yang tentunya akan mengubah jalannya sejarah negara Jepang. Namun perubahannya singkat, dan ketika Lizzie kembali ke masa sekarang, garis waktunya dengan cepat terkoreksi, dan John Kent pun hanya berharap adik angkatnya itu bisa mendapatkan nilai A pada tugas PR pelajaran sekolahnya.